Kalau perlu nama anak lu shutter speed kalau nggak flash gitu kan. Nama anaknya siapa gitu? Aperture. Aperture. Orang nggak bakal tahu lu bisa moto kalau lu nggak ada bukti. Betul. Itu istilahnya gitu kan. Dunia kreatif tuh bukan saing-saingan justru ya. Benar. Justru kita harus bisa jadi partner gitu. Betul. Halo semua, ketemu lagi sama gue Bagan, dan hari ini kita mau ngetes podcast di channel gue, di channel Bagan Sisworo. Sebenarnya gue kali ini sama Ridwan itu lagi megang switcher. Dia itu foundernya Sarang Editor gitu, dan gue Bagan, gue itu kacungnya si Ridwan. Dan di depan gue ada Gerin. Kacungnya kacung Ridwan. Gerin ini kacung gue, jadi Gerin kacung gua kacung Ridwan. Jadi Gerin itu kacungnya kacung Ridwan, bener kan? Bener. Ya. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang apa sih Sarang Editor itu dan kenapa kita join Sarang Editor, dan mungkin video ini bakal nongol di Sarang Editor juga. Jadi kalau lu belum follow Sarang Editor, lu langsung aja ke Instagramnya. Nanti gua taruh di link di bawah gitu. Dan sebenarnya hari ini kita juga lagi ngetes podcast di PFN. Ya kan, produksi film negara, jangan salah, PFN itu ada di Otista. Nah, produksi film negara ini itu salah satu kegiatan pemerintah untuk ngedukung kita para kreator untuk aktif di PFN ini, karena kita mau mengembangkan dunia kreatif lagi gitu kan. Biar dunia kreatif ini bisa masuk ke ranah profesional, asik. Jadi semuanya bisa ngerasain nih dunia profesional kayak gimana. Contohnya kayak ruangan podcast ini lengkap banget. Ini ada 3 lampu, ada 2 kamera, dan sebenarnya ada 1 lagi kamera cuman lagi dipakai. Jadi kita mau ngebahas ya random aja sih sebenarnya sambil nunggu Pak Ridwan, which is orang PFN yang bakal matiin. Pak Iwan. Pak Iwan ya, gue ingetnya si Ridwan. Iwan. Ridwan itu di belakang komputer dia. Jadi kita mau ngebahas apa nih kali ini? Gue mau ngerekam si Ridwan dulu sih sebenarnya, biar orang lihat Ridwan itu kayak gimana sih bentuknya gitu. Kayak gimana sih itu. Itu Ridwan. Gue lagi ngerekam pakai handphone, dia di belakang itu, nanti gue tongolin juga nih buat b-rollnya. Nah itu si Ridwan tuh nyengir aja di belakang. Nah dia itu foundernya Sarang Editor. Sarang Editor itu benar-benar full dipegang sama dia. Gue di sini cuman sebagai sebagai apa, Wan? Gue itu penggerak lah ya, penggerak bisa dibilang gitu kali ya. Karena si Ridwan ini introvert, parah introvertnya gitu. Jadi ya gue yang bawel, jadi gue yang ngajak anak-anak buat nongkrong. Termasuk Gerin pun gue yang ngajak untuk aktif. Sebenarnya dia lebih lama daripada gue di Sarang Editor, tapi dia itu sama introvertnya. Jadi ya nggak nyambung gitu, nggak muncul si Gerin ini gitu. Dan akhirnya gue ajak untuk gabung, gue cemplungin kalau kata Kojoma gitu. Ya akhirnya dia kecemplung dan sekarang dia ada di sini. Jadi lu udah berapa lama, Ger? Berarti hitungannya, gue pertama kali beli kamera tuh nggak berapa lama langsung cari dapat Sarang Editor di FYP. Sarang Editor di FYP, follow, terus tiba-tiba ada event Sarang Editor dulu di Grebe di daerah Puri Indah. Nah itu pertama kalinya, berarti udah mau 2 tahun lah. Udah mau 2 tahun loh. Udah mau 2 tahun. Berarti kita beda setengah tahun kali, ada. Lu 2 tahun, gue 1,5 tahun. Tapi gue 2 tahunnya gak ada apa-apa. Pulang dari event gak ada kenalan satupun. Bener-bener gak ada kenalan? Gak ada kenalan. Kenapa? Karena lu malas ngomong atau gimana? Karena gue waktu itu ikut karena materinya. Waktu itu mau dibawain materi basic fotografi kan. Gue sama sekali gak tahu fotografi, udah punya kamera, ya udah gue ngelihat ada nih yang mau bagi ilmu gratis waktu itu acaranya. Ya udah gue dateng, dapat ilmunya, gue catat semua, pulang, nggak ngapa-ngapain lagi, nggak kenalan gitu. Oh ya, buat temen-temen nih yang belum gabung ke Sarang Editor yang di WhatsApp, lu buru-buru langsung ke linknya, karena di situ selain kita, kadang kita suka bagi job juga. Betul. Jadi kita sesama kreator, kita suka, bukan kreator juga sih, sesama orang yang bekerja di bidang kreatif. Ya, kita suka sharing gitulah. Dan kita suka sharing job, kita suka sharing pengalaman ilmu gitu, dan kita juga suka ada workshop gratis gitu, karena menurut kita kalau kita punya ilmu
banyak tapi kita nggak bagi-bagi, itu ilmu kita banyak nih numpuk gitu. Cuman kita nggak bakal bisa belajar ilmu baru karena kita udah terlalu fokus sama full. ilmu kita yang lama gitu. Jadi ya gue mutusin buat kenapa kita nggak sharing aja gitu. Dan termasuk ke anak-anak yang nggak ada skill sama sekali gitu, kita ajarin sampai mereka ngerti, sampai mereka bisa istilahnya bisa nyari duit dari bidang kreatif ini gitu, which is nggak banyak orang yang mau ngajarin secara gratis gitu. Jadi lu buru-buru deh ke sarang editor gitu. Meskipun awalnya komunitas ini cuman bisa dibilang sama orang komunitas repost gitu kan, tapi ya dari komunitas repost itulah akhirnya kita bikin Creators community, which is komunitas yang kita bangun untuk para kreator yang mau maju. Betul. Basically gitu. Dan termasuk Gerin itu termasuk salah satu member di Sarang Editor yang berkembangnya lumayan pesat gitu. Karena lu berapa tahun belajar fotografi? 3 bulan lagi genap 1 tahun. 2 tahun. 3 bulan lagi genap 2 tahun berarti. Dan dalam 1 tahun terakhir apa yang lu pelajarin? Wah banyak lu banget. Lu ngerasain gak perkembangannya dari pertama kali lu beli lens, beli kamera, terus lu gabung ke Sarang Editor, gabung ke Creators Community gitu. Kira-kira yang lu dapet apaan? Selain ilmu ya, kalau ilmu sih udah pasti nambah karena yang senior di Creators Community itu mau ngasih ilmunya secara gratis dan seneng gitu kan. Dapat ini juga sih, berapa kali dapat lemparan job gitu-gitu. Terus karena diajak juga sama Bapak Bagan, jadi lebih profesional. Yang tadinya cuma sekedar hobi, terus ada minta fotoin, tapi kan tidak seprofesional yang sekarang. Oke. Karena lu bisa ngelihat langsung ya ke prakteknya ya. Gitu termasuk mental ngadepin klien, orang-orang baru gitu. Sama mulai bisa kalau ada masalah bisa diselesain kayak troubleshooting gitu. Oke. Udah mulai tahu cara-caranya gitu. By the way, kita syutingnya pas lagi bulan puasa dan kita baru banget abis selesai podcast untuk Cerita Periksa ya. Cerita Periksa, benar. Periksa.id Instagramnya. Instagramnya periksa.id, kalian bisa cek juga gitu. Dan yang paling penting sih Sarang Editor, jangan lupa gitu. Kenapa gue masarin Sarang Editor terus? Karena begini, gue pribadi pun pengen yang namanya punya rekan kerja di seluruh Indonesia gitu. Jadi misalnya gue ke Palembang, gue ada proyekan di Palembang, gue bisa nyari orang Palembang nih, siapa nih kira-kira videografer di daerah Palembang yang bisa gue ajak untuk kerja bareng gitu kan. Karena kita nggak tahu nih, kita kerja itu nggak cuma di Jakarta aja gitu. Gue sama Ridwan pun kadang suka ada proyekan keluar kota gitu kan. Dan kadang kita pas keluar kota suka kurang tenaga kerja gitu. Entah kru atau second cam atau third cam gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita punya teman-teman di lingkungan komunitas gitu kan, kita udah tahu siapa mereka, kita udah tahu hasil kerja mereka. Itu lebih enak untuk kita ajak kerjasama begitu. Lagi pula kan kalau kita di sini dunia kreatif tuh bukan saing-saingan justru ya. Benar. Justru kita harus bisa jadi partner gitu. Betul. Karena menurut gue gini, di dunia kreatif itu misalnya lu fotografer, lu bisa moto, belum tentu lu bisa video. Benar. Gitu kan? Benar. Dan lu punya kenalan videografer, belum tentu bisa moto gitu kan. Dan ada kalanya lu dapat proyekan gede nih. Lu butuh 4 orang, 2 videografer, 2 fotografer. Kalau lu cuman sendiri, lu bakal kehilangan job itu gitu karena lu nggak punya temen gitu kan. Nggak ada tim gitu ya. Betul. Nah kalau lu join komunitas, lu ada network, selain lu dapat kerjaan lemparan, lu juga bisa minta tolong temen-temen lu yang sesama profesi untuk kerjasama gitu kan. Benar. Nah dari situlah gue mutusin buat, karena gini, 3 tahun lalu gue itu bener-bener one man show. Gue itu lone wolf, jadi semuanya gue kerjain sendirian. Foto video, gue gak punya tim. Dan makin kesini gue makin ngerasain, wah susah juga kalau gue sendirian gitu. Gue tetap butuh tim gitu. Tapi mati. Bisa, tapi mati. Bener. Jadi gue putusin buat
wah gue mesti cari temen nih yang kira-kira bisa gue ajak buat kerjasama gitu kan. Dan belakangan sih ya berkat komunitas inilah gue jadi bisa nerusin usaha gue di bidang kreatif ini gitu kan. Karena satu, di saat gue ada job di luar kota, gue nggak bisa ngehandle sendiri, gue lempar ke orang lain, gitu kan. Nama gue tetap dipakai sama pokoknya brand gue masih tetap jalan, tapi bukan gue yang jalan gitu. Jadi gue lempar ke teman-teman gue yang menurut gue, wah ini jago nih videonya gini, oh ini jago nih fotonya nih, udah gue lempar ke dia aja gitu. Nanti ya bayarannya tetap normal, tapi kan di mata klien bisnis gue itu tetap jalan gitu kan. Gue nggak nolak permintaan klien gitu. Itu yang gue selalu ngomong ke teman-teman gue gitu. Nggak cuman Gerin, nggak cuman anak-anak komunitas, tapi semuanya. Jadi kalau lo ada job, mendingan lo ambil, terus lo lempar aja ke temen lo gitu. Karena kalau udah ditolak tuh klien pasti punya pandangan yang berbeda ya. Benar banget. Jadi jangan sampai lo nolak permintaan klien. Nah, sejauh ini lo ada gak job yang lo terima secara komersil? Secara komersil. Yang lu dapat sendiri gitu, yang lu benar-benar ada orang nge-DM lu, kan Ger, gue bisa minta tolong fotoin nggak gitu? Sejauh ini sih ya belum ada ya, paling priwet, mesin gitu itu belum. Oh itu komersil udah. Komersil kan lu dapat duit. Oh iya, oh itu masuknya komersil. Yeah. Oh iya berarti udah lumayan banyak. Udah lumayan. Beberapa pun udah stranger yang emang gak sama sekali nggak kenal terus nge-reach gue untuk gitulah. Adalah dua. Berarti ada impact juga ya? Ada impact karena portofolio juga meningkat kan? Oh, porto penting sih, porto penting. Porto penting banget itu. Kalau lu kerja di bidang ini penting banget karena gini, orang nggak bakal tahu lu bisa moto kalau lu nggak ada bukti. Betul. Itu istilahnya gitu kan. Lu ngomong lu pernah jalan-jalan ke Singapura tapi lu nggak punya foto di Singapura. Iya. Kan sama aja. No pic hoax. Iya gitu. makanya ya begitulah. Ya mungkin podcast kita ini udah berapa lama Wan? 12 menit. Mau dipanjangin lah. Kayaknya sih gak perlu panjang-panjang. Pak Iwannya belum datang. Udah nongol tadi dia. Udah nongol ya? Masuk tadi. Cuman ngeliat kita lagi podcastan dia langsung nunggu di depan. Jadi kayaknya kita gak bisa lama-lama. Karena nanti bakalan ditungguin gitu. Jadi mungkin kita bakal ngelanjut podcast kayak gini lagi. Yang dadakan namanya. Ini podcast dadakan. Podcast dadakan. Jadi rencananya kita juga mau bikin podcast sedini. Iya, podcast sedini benar. Jadi podcast sedini itu singkatan, kepanjangannya podcast seputar dunia kreatif dan karya seni gitu. Yeah. Yang kita bahas di sini bukan cuman fotografi, videografi, tapi juga music production, terus mungkin after effect gitu, apapun yang bergerak di dunia seni lah gitu. Dan dunia kreatif kita bakal bahas, kita bakal cari host yang menurut kita cocok gitu kan. Dan kita bakal mulai ya secepatnya lah, doain aja kita kekumpul nih. Kenapa namanya sedini? Karena kita harus mulai dari sedini mungkin untuk bekerja di dunia kreatif. Kalau kita nunda atau procrastination itu nggak bakal kelar gitu. Kayak misalnya lu mau bikin konten, nantilah gue cek dulu lah, wah gear gue belum siap nih, wah gue nggak berani nih bikin konten begini nih gitu kan. Kalau lu menunda-nunda itu nggak bakal jalan. Makanya kita harus mulai dari sedini mungkin gitu. Bahkan kalau lu punya anak harus lu ajarin tuh pas baru lahir. Ini shutter speed ya lah. Iya. Kalau perlu nama anak lu shutter speed kalau flash gitu kan. Nama anaknya siapa gitu? Aperture. Aperture. Jadi gitu. Wan, cukup kali ya? Perkenalannya. Masuk kan? Masuk. Ini namanya podcast dadakan by Sarang. Jadi podcast coba-coba, gimana suaranya, gimana visualnya gitu kan. Sudah lumayan proper sih. Iya, kalau menurut gue sih cakep banget di sini. Ini salah satu tanda kalau pemerintah tuh sebenarnya masih support sama kreativitas. Jadi nggak hanya cuan-cuan ya. Betul. Cuman yang gue lihat orang-orang itu setiap gue lagi ajak ngobrol untuk nongkrong di sini, itu orang-orang itu nggak tahu PFN itu apa sih gitu. Iya benar. Terus di mana sih gitu. Apalagi anak muda sekarang, kalau yang dulu-dulu mungkin masih tahu karena PFN kan si Unyil gitu.
Jadi sekarang setiap gue ngomong, nanti kita ada workshop nih di PFN, orang bingung. Iya benar. PFN di mana gitu. Benar. Nah, maka dari itu gue mau coba, gue Ridwan, terus anak-anak Sarang Editor lah gitu. Kita lagi ada kerjasama sama apa namanya? XP ya? Experience apa? XP panjangannya apa? Experience kan? Experience. Nah, lu kalau tahu Kaiju Bob, ownernya itu mau ngajak Ridwan kerjasama gitu. Tapi karena kita timnya si Ridwan, jadi kita jalan juga gitu kan. Dan gue pun punya channel sendiri, Gerin punya Instagram sendiri gitu. Ridwan Instagramnya ketahuan Sarang Editor. 300.000 followers coy gitu. Nanti makanya lu follow sampai 1 juta, nanti kita bakal ada giveaway. Iya Giveaway-nya nanti ya lu 1 jutain dulu lah gitu. Benar-benar. Nanti kita bakal kasih Bisa lah workshop dipikirin. gratis di 24 kota. Wah anjing. Amin. Kan kita nggak tahu kan. Benar-benar. Iya. Siapa tahu ada investor masuk juga, ya kan. Ya Bapak investor silakan. Bisa langsung DM Sarang Editor gitu kan. Iya. Karena kalau Bapak nge-DM Sarang Editor, kita juga yang kecipratan. Bener. Makanya si Rito senyum-senyum aja tuh di belakang PC. Rupiah boleh, dolar boleh ya. Apapun lah, PayPal gue juga masih aktif kok. Bener-bener. Jadi gitu. Nah, apalagi yang mau kita bahas nih? Gue bingung soalnya ini kita baru project pilot nih. Pilot project buat podcast. Coba-coba dulu. Nah, nanti ya lu kalau ada ide gitu kan, tulis komen di bawah. Biar nanti kita jalanin idenya gitu. Kali aja oke gitu. Kalau masuk akal sih mungkin bisa kita jalanin ya. Iyalah. Cuma kalau ide bagi-bagi duit di inilah itu udah konten kreator lain kita beda. Kalau kita usahain kita nggak minta duit dari kalian gitu. Iya. Kita minta duit dari para sponsor gitu kan. Jadi makin banyak sponsor buat kita, semakin banyak cuan buat kita, semakin banyak kita ngasih ilmu ke kalian gitu. Kita mah nggak butuh uang kalian, asik nggak butuh. Ya tetap butuh sih, cuman ya kita prioritasnya itu ngebantu dulu, ya kan. Kalian pinter ngonten, kalian bisa kerja di bidang ini, barulah gitu kita cari cuan gitu. Karena gue percaya di dunia ini kalau lu nggak ngasih ilmu ke orang lain, kalau lu nggak tulus, lu nggak bakal dapet uang gitu. Jadi uang itu urusan belakangan lah gitu. Yang penting lu kerja dulu, usaha dulu, benar. baru uang datang sendiri begitu. Ya udah mungkin sampai di sini dulu podcastnya, kita nggak usah lama-lama karena kita agak bingung juga. Sebenarnya ini podcast dadakan karena kita tadi abis ngetes. Kalau lu lihat di intronya aja tadi kosong kan, karena emang kita gue pencet nge-record langsung kita udah gas aja ngobrol lah gitu. Ya udah. Kalau ini emang oke ya kita lanjut. Lanjut. Gitu. Jadi setiap abis kita bikin podcast buat klien, kita yang podcast sendiri. Betul. Gitu kan. Yaudah gue undur diri dulu. Instagram gue ada di bawah lah, nanti gue tulis gitu. Instagramnya Gerin juga bakal ada di bawah. Pamit lagi ya, pamit. Gue juga Gerin pamit. Instagramnya ada di bawahnya Bagan. Dan Ridwan ada di switcher di belakang komputer dia karena dia pemalu. Jadi ya dia di belakang terus gitu. Meskipun dari 0 sampai 300.000 Ridwan sendirian. Iya. Gokil sih. Aplaus buat Ridwan gitu. Dan tadi gue baru dikasih hoodie. Baik banget sih Ridwan karena dia tahu ulang tahun gue itu tahun kemarin. Dan gue baru dapat kadonya hari ini. Terima kasih Ridwan. Ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Oke, see ya. Bye-bye.